guys, jadi di video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang bagaimana akuntansi berkembang dalam peradaban Islam. Langsung saja kita ke videonya. Halo teman-teman, di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah akuntansi dalam peradaban Islam, di mana sejarah akuntansi ini melalui beberapa zaman, yaitu zaman awal perkembangan Islam dan zaman kekhalifahan. Mau tahu ceritanya? Ayo, mari kita dengarkan. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, mari kita bercerita sedikit tentang akuntansi. Akuntansi atau accounting dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah yang berarti dalam masalah muamalah perkembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia. Oke, selanjutnya mari kita bahas sejarah akuntansi dalam peradaban Islam pada zaman awal perkembangan Islam. Akuntansi, menurut sejarah konvensional, disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang pendeta yang bernama Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini juga sering disebut bapak akuntansi karena ia menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita yang memuat satu bab mengenai double entry accounting system. Namun, apabila kita pelajari sejarah Islam, ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW, terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang beranggotakan kurang lebih 40 orang. Baik, selanjutnya perkembangan akuntansi syariah pada zaman khalifah atau sering disebut dengan zaman 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah dikenalkan dengan istilah dewan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan, yang berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari satu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memperkenalkan tentang istilah Khitobat al-Rasul Wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Dalam hal pengawasan pelaksanaan agama dan moral lebih difokuskan kepada muthasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisbah. Misalnya mengenai timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak banyak hutang dan juga termasuk ke dalam penghitungan ibadah, bahkan termasuk memeriksa iman. Dan juga masih banyak yang lain yang termasuk penghitungan atau sesuatu ketidakadilan di dunia ini untuk semua makhluk. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Oke, baik. Yang terakhir adalah kontribusi Muslim terhadap akuntansi syariah. Ada 3 ulama yang menuliskan spesifik praktek aktivitas pencatatan. Yang pertama adalah pada masa Imam Al-Khawarizmi. Pada masa beliau sudah membuat jurnal pencatatan harian, bulanan, tahunan, dan sudah mulai membuat buku transaksi. Yang kedua, pada masa Imam Al-Nuwairi. Pada masa beliau sudah menerbitkan buku-buku dari ensiklopedia yang menjelaskan detail tentang praktek akuntansi secara sistematis. Lalu juga ada siklus akuntansi yang sudah dijalankan dengan benar. Lalu juga sudah ada pengauditan sederhana yang mengajarkan tentang bagaimana cara budgeting dan sektor publik APBN. Yang ketiga, yaitu pada masa Imam Al-Mazadarani. Pada masa beliau menuliskan buku-buku yang berpatokan dari 2 buku sebelumnya. Oke teman-teman, sekian itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada lebihnya nggak usah dikembaliin, sumbangkan aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu tadi video bagaimana akuntansi berkembang dalam peradaban Islam.
Thank you for watching, and jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube ini. Dan see you in the next video. Bye bye. Tapi bohong.